Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala berkat, rahmat dan hidayahnya. Kita masih bisa diberi nikmat kesehatan berupa nikmat kesabaran. Dan tak lupa kita panjatkan salawat dan salam kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan kita jalan yang terang dan terhindar dari jalan yang gelap. Pertama-tama, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada dosen mata kuliah agama Dr. Nurbaiti SAG SPDI, serta teman-teman yang saya banggakan dan muliakan serta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya, perkenalkan nama saya Muqtadir Masorah, prodi D3 Teknik Konstruksi Sipil. Pada video kali ini saya akan membahas suatu materi yang berkaitan dengan keagamaan, yaitu konsep ketuhanan dalam Islam. Kita berbicara tentang konsep ketuhanan dalam Islam dalam artian kita mencari tahu keberadaan Tuhan, keberadaan mengapa diciptakannya manusia dan alam ini, sehingga kita tahu adanya Tuhan yang membuat atau menciptakan ini semua. Nah, kalau kita mengacu pada konsep ketuhanan, berarti kita bisa mengambil salah satu ideologi atau ideologis filsafat ketuhanan. Nah, pemikiran tentang ketuhanan berarti berbicara tentang masalah keimanan sekaligus filsafat. Nah, filsafat itu sendiri adalah pengetahuan tentang yang benar, yaitu usaha untuk menemukan dan menggali kebenaran secara radikal dengan menggunakan sarana akal serta menerangkan sesuatu yang benar dan indah. Nah, sedangkan untuk mengungkapkan kebenaran Tuhan atau iman hanya dapat diperoleh melalui hati dan keyakinan masing-masing kehidupan manusia. Hal ini bukan berarti filsafat tidak akan bisa menemukan keimanannya, namun dengan akal kita sendiri yang mempunyai akal dari sejak lahir sampai kembali ke tanah, akal itu diharapkan dapat mempertegas keimanan seseorang. Nah, cara memperoleh kebenaran filsafat dengan akal itu, ya, sedang agama melalui perangkat wahyu dan hadisnya yang kemudian diimani dan direnungkan sehingga bisa ditemukan suatu kebenaran yang mutlak. Sedangkan objek filsafat dan agama sama, yaitu mencari kebenaran, kebaikan, dan keindahan. Nah, untuk mencari kebenaran, keindahan, dan kebaikan itu kita ini harus senada dengan apa yang menjadi ideologis orang-orang terdahulu. Nah, hal ini senada dengan hal-hal yang seperti ini senada dengan pernyataannya salah satu filsuf, kalau tidak salah saya sudah saya ingat, seorang filsuf yang bernama Platinos yang menyatakan bahwa yang maha satu adalah sumber dari alam dan sumber dari segala yang ada. Nah, maksudnya itu menyatakan bahwa yang maha satu adalah sumber dari alam dan sumber dari segala yang ada, berarti Tuhan itu hanya satu, yaitu yang Maha Esa, artinya yang Maha Satu, yang dari ada menjadi ada, kemudian yang diadakan oleh yang ada, itu dari Sang Pencipta, adalah Tuhan. Nah, alam adalah emanasi dari yang Maha Satu. Nah, itu mungkin pola-pola pikir filsafatnya seperti itu menurut saya. Dan kalau ada lagi yang bertanya, siapakah Tuhan itu? Nah, dalam salah satu seorang filsuf yang mengatakan, Plotinus, dia hanya berasumsi, tidak menemukan fakta-fakta sebelumnya, mengasumsikan bahwa di balik realitas yang nyata
nyata dunia ini hanya ada the only one atau Dewana atau yang maha satu, yaitu Tuhan yang merupakan sumber dari alam dan sumber dari segala sesuatu yang benar. Nah, tidak bisa dipungkiri semua apa yang Tuhan turunkan itu sudah pasti mutlak, tidak ada relatif di dalamnya. Serta ada yang benar pertama, filsafat tertinggi Al-Kindi dan Plotinus, yaitu yang menjadi sebab bagi segala yang benar. Ini sesuai paham di dalam Islam. Tuhan menurut Al-Kindi adalah pencipta. Alam menurut Al-Kindi bukan kekal di zaman lampau, tetapi mempunyai permulaan-permulaan. Oleh karena itu, Al-Kindi dalam hal ini lebih dekat pada falsafat Plotinus. Nah, kita mengacu lagi pada selanjutnya. Tuhan dalam sejarah pemikiran manusia, mayoritasnya pemikiran manusia seperti ini. Tuhan dikonsepsikan dalam istilah berbeda-beda. Ada agama Lawit yang mungkin namanya Samawi, bukan agama langit yaitu Samawi, ada agama bumi, Ardi, ada kepercayaan dan keyakinan tentang segala yang menguasai keadaan atau lingkungan. Nah, konsep tentang Tuhan melahirkan aliran-aliran pemikiran seperti yang tadi yang saya katakan dari awal, seperti filsafat. Adapun dalam filsafat juga mengakar lagi dengan yang lain-lain seperti teismus, deismus, ateismus, dan agnostikismus. Keyakinan kita tidak akan dapat mengetahui Tuhan dan mustahil membuktikan Tuhan itu ada atau tidak ada. Jadi dalam konsep yang ini mengatakan kita untuk menemukan adanya atau tidak adanya Tuhan itu sangat mustahil untuk memperlihatkan secara objektif. Kita tidak bicara tentang subjektif. Tapi perkembangan pemikiran agama di dunia barat itu yang kemudian lahir teori evolusionisme, yaitu proses kepercayaan dari tingkat yang sederhana kemudian berkembang menjadi sempurna. Salah satu teori-teori lain dari filsafat. Nah, kita beranjak lagi sejarah pemikiran manusia tentang Tuhan menurut teori evolusionisme yang tadi. Nah, dalam teori evolusionisme mencakup 5 dinamisme, animisme, politeisme, henoetisme, monoteisme, yang dimana yang dinamisme itu mengaku adanya kekuatan pada benda yang mempengaruhi terhadap kehidupan. Nah, kita bicara tentang mengaku adanya kekuatan pada benda-benda tersebut yaitu yang ada di alam. Kita mengakui adanya kekuatan pada benda tersebut yang berpengaruh pada kehidupan kita sendiri, seperti halnya dengan alam, kayak seperti kebutuhan manusia itu berpengaruh terhadap kehidupan kita sendiri. Nah, kita berbicara animisme, mempercayai peran roh dalam kehidupan. Nah, kalau kita berbicara tentang roh itu, roh sudah ada sejak ada sebelum kita menjadi jasad atau jasmani. Roh sudah ada sebelum itu. Bisa dibilang juga roh kita itu umurnya semua sama dalam bidang filsafat yang saya tahu. Nah, politeisme itu roh yang lebih dari yang lainnya, yang disebut dewa dengan bidang kekuasaan masing-masing. Nah, dalam teori ini mengakui bahwa roh yang lebih dari yang lainnya itu disebut dewa, maksudnya kayak seperti rohnya para nabi dikatakan seperti dewa yang ada kekuasaannya di bidang kekuasaan masing-masing. Nah, kalau di henoteisme, satu bangsa hanya mengakui satu dewa yang disebut Tuhan, namun masih mengakui Tuhan bangsa lain, Tuhan tingkat nasional. Maksudnya itu ada salah satu bangsa yang hanya mengakui satu dewa yang disebut dengan Tuhan, seperti masyarakat Madani. Nah, masyarakat Madani itu hanya mengakui adanya Tuhan satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun masih mengakui Tuhan bangsa lain. Nah, monoteisme hanya mengakui satu Tuhan untuk seluruh bangsa. Nah, salah satu penduduk mutlak seperti masyarakat Madani hanya mengakui satu Tuhan untuk seluruh bangsa. Untuk kepercayaan suatu keyakinan dalam kehidupan manusia itu
kita tidak bisa membatasi suatu kepercayaan dalam diri manusia. Tidak ada parameter di dalamnya. Karena bisa dibilang keyakinan serta kepercayaan umat manusia itu uh, metafisika, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah, kita lagi beranjak tentang pemikiran tentang Tuhan, tapi di dunia modern ini. Nah, pada pandangan atau pemikiran tentang Tuhan di dunia modern dipandang sudah eh, apa namanya eh, dipandang sudah hampir pada tempatnya, tetapi peranan Tuhan dalam kehidupan sudah dilupakan dan tidak dilibatkan secara dalam kausalitas kehidupan, kausalitas kayak apa sebab akibatnya di dalam kehidupan. Sehingga terjadi pemisahan antara agama dengan kehidupan yang disebut sekulerisme. Nah, adapun itu artinya sekulerisme yang dikeluarkan pertama oleh George Jacob Holyoake pada tahun 1846 adalah sistem etik yang didasarkan pada prinsip moral alamiah dan terlepas dari agama wahyu atau supernaturalisme. Nah, itu salah satu pemikiran-pemikiran tentang Tuhan di dunia modern seperti ini. Nah, kita mengacu lagi pada satu kitab, yaitu Al-Quran. Konsep Tuhan menurut istilah dalam Al-Quran itu ada ilah, yang artinya Tuhan dalam bahasa Arabnya. Objek yang diagungkan atau dipentingkan manusia sehingga manusia rela dikuasainya. Berarti benda baik abstrak kayak nafsu gitu tuh, benda baik abstrak atau nafsu maupun nyata kayak manusia, seperti dalam surah Al-Jathiyah ayat 23 kalau salah, yang artinya itu, maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Itu dalam pertanyaan dalam surah Al-Jathiyah ayat 23. Serta ada pandangan lain dari Ibnu Taimiyah memberikan definisi al-illah sebagai berikut. Al-illah ialah yang dipuja dengan penuh kecintaan hati, tunduk kepadanya, merendahkan dirinya, takut dan mengharapkannya, pada tempat berpasrah ketika dalam kesulitan, berdoa, bertawakal kepadanya untuk kemaslahatan diri sendiri, meminta perlindungan darinya, dan menimbulkan ketenangan di saat mengingat dan terpaut cinta kepadanya. Nah, untuk selanjutnya lagi, kita berbicara tentang siapa Tuhan yang benar menurut Al-Quran. Nah, dalam Al-Quran itu menyebutkan dalam surah At-Taha ayat 14, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus salata zikr. Yang artinya sesungguhnya akulah Allah, tidak ada Tuhan melainkan aku, oleh karena itu sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Nah, pada konteks yang ini, terakhir yang dirikanlah salat untuk mengingatku, yang selalu diingatkan kepada mayoritas muslim yang ada di negara ini, yang dimana kita masih bolong-bolong sholat, masih bolong-bolong melakukan kewajiban yang nyata-nyatanya itu merupakan tanggung jawab intelektualnya setiap manusia ketika kita mempunyai keyakinan. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, sudah banyak beberapa pendakwa yang telah selalu mengatakan dalam dakwannya, dirikanlah sholat maka engkau akan mengingat sang pencipta. Nah, disitulah tumbuh sebuah pemikiran-pemikiran manusia yang mengatakan selalu solat sebagai tiang agama, yang dimana sebagai tiang agama sebagai pondasi kokoh keimanan serta ketakwaan diri sendiri terhadap agama tersebut. Nah, dalam perkataan Allah juga, perkataan Allah nama Tuhan yang sesungguhnya disebutkan dalam Al-Quran itu sebanyak 2500 kali. Dengan adapun kayak pembuktian dalam wujud Tuhannya itu
dalam wujud Tuhan, ada beberapa argumen lain yang mengatakan itu, karena dengan memikirkan ciptanya, maka secara implisit manusia dituntut untuk melakukan meningkatkan kecerdasan otaknya sendiri, meningkatkan kecerdasan potensialnya, rasional dan emosional, yaitu menemukan kebenaran, kebaikan, serta keindahan yang telah saya sebutkan di awal, yang semuanya ada pada sifat-sifat Allah. Adanya alam serta organisasinya yang menakjubkan dan rahasianya yang pelik, pasti ada sesuatu kekuatan yang telah menciptakannya. Nah, adapun satu argumen lagi dari dalil inayah adalah teori yang mengarahkan manusia agar mampu menghayati wujud Allah, agar mampu menghayati. Nah, kita berbicara tentang subjektif lagi, yang tidak bisa dilihat oleh salah satu indera, mana hanya bisa dihayati. Nah, menghayati wujud Allah melalui penghayatan dan pemahaman alam untuk manusia. Nah, berbicara lagi pemahaman alam untuk manusia, karena alam ini terjadi bukan dengan kebetulan, tetapi diciptakan dengan rapi dan teratur atas ilmu dan kebijaksanaannya. Nah, dalam situ, bagaimana ini kita bisa menjaga salah satu kausalitas dalam hidup kita ini, korelasinya bukan kausalitas, korelasinya ini hidup kita terhadap alam. Bagaimana kita bisa memanfaatkan alam tanpa merugikannya, sementara kita juga menjaga alam bagaimana dia tetap lestari. Nah, itu mungkin pemahaman seperti itu mungkin bisa dilakukan kepada kebanyakan mayoritas bermasyarakat. Tidak hanya memikirkan diri sendiri, tamak rakus terhadap harta-harta yang hanya sebentar dalam dunia ini. Meskipun itu yang mengontrol semua itu adalah hawa nafsu, yang dimana hawa nafsu tidak bisa dihilangkan, hanya bisa diminimalisir, dikarenakan itu sudah menjadi mendarah daging dari sejak lahir kita, yang dimana ada pepatah mengatakan, seputar pintarnya anjing, dia tidak lupa menggonggong. Ketika kita punya nafsu, kita hanya bisa mengendalikannya, kita tidak bisa menghilangkannya. Nah, yang kita lanjut lagi tentang pemahaman pembuktian wujud Tuhan dalam dalil yang tadi, tapi dari logika ilmu kala mengatakan bahwa tidak ada yang tidak ada, yang artinya tidak ada yang tidak ada, yang pasti tidak ada yang berarti ada. Nah, karena tidak ada itu ada, paham gitu? Kalau saya mengatakan dalam ilmu logika itu bahwa tidak ada yang tidak ada, karena tidak ada itu pasti ada. Artinya tidak ada itu yang tidak ada itu keadaan yang ada. Pembuat ada mesti ada, dan mustahil pembuat ada itu tidak ada. Yang dimana itu semuanya pasti ada, karena dari ketidakadaan orang menjadi ada, serta dari yang ada diciptakan oleh yang ada, dan tidak ada yang dimana tidak ada. Nah, pembuat pertama daripada yang ada dan tidak ada itu adalah wajibul wujud atau mutlak adanya. Itu sudah mutlak. Kalau kita berbicara tidak ada berarti itu ada, itu sudah mutlak itu adanya, yang mesti ada dengan sendirinya. Nah, kita berangkat lagi dari berpikir induktif, yaitu berpikir dari hal-hal yang khusus dan bertindak yang konkret inilah, maka manusia akan sampai pada kesimpulan-kesimpulan yang bersifat umum, akan diperoleh suatu kebenaran, kebaikan, dan keindahan yang bersifat absolut yang ada pada Tuhan. Dalam logika Islam juga, proses tersebut dikenal dengan istilah al-istishhad bi al-syahid al-gaib, mengajukan bukti-bukti empiris untuk menetapkan adanya realitas gaib. Bukti-bukti empiris seperti kita sudah berpengalaman, sudah menjalani hal-hal yang sebelumnya. Kita mengambil bukti dari pengalaman kita sendiri untuk mendapatkan adanya realitas gaib. Nah, kita lagi mengacu sebelum kita berbicara tentang ketuhanan, pasti ada dinamakan keimanan serta ketakwaan diri seorang manusia. Nah, kita lanjut pada keimanan serta ketakwaan. Kita berbicara tentang keimanan dan ketakwaan itu sudah timbul dari konsep ketuhanan. Bagaimana kita belajar tentang konsep ketuhanan, sedangkan keimanan dan ketakwaan kita tidak ada. Nah, kita beranjak dari ketidaktahuan menjadi tahu. Nah, kita lihat dari sini, dari keimanan serta ketakwaan yang ada. Kita ambil suatu pengertian.
dasar-dasar tentang keimanan serta ketakwaan, yang dimana iman itu seperti percaya, dalam istilah itu meyakini dalam hati, seperti kita percaya dalam hati, meyakininya dalam hati, mengucapkan dalam lisan, dan mewujudkan dalam amal perbuatan. Nah, kita itu bisa meyakinkan dalam hati, keimanan kita harus tetapkan terus dalam hati dan mengucapkan selalu dalam lisan, serta mewujudkan dalam amal perbuatan, seperti mengimplementasikan apa yang dalam hati. Nah, serta takwa itu seperti kita memelihara keimanan kita sendiri, memelihara diri dari siksa dengan mengikuti segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan kita bisa melihat dari aspek-aspek iman itu adalah rukun iman. Dalam rukun iman itu ada indikator keimanan, indikator ketakwaan, seperti indikator keimanan seperti kayak orang yang salatnya khusyuk, menghindari perkataan yang sia-sia, menunaikan zakat, menjaga kemaluannya dari segala hal yang mengganggunya, memelihara aman dan janji, orang yang senantiasa berdoa meskipun tidak dikabulkan. Karena saya pernah membaca salah satu sebuah argumen atau dalil yang sahih yang mengatakan bahwa jika seorang muslimin atau orang soleh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kurang dikabulkan doanya, itu karena Allah senang mendengar suara-suara orang soleh, orang muslimin, orang soleh. Sedangkan berbanding terbalik lagi, ketika orang-orang Yahudi, orang-orang kafir yang berdoa kepada Allah, kenapa selalu dikabulkan? Dikarenakan orang-orang kafir ini, Tuhan atau Allah malas mendengar perkataan atau doanya. Nah, maka dari dia langsung dikabulkan sebuah doa-doanya. Nah, dari situ kita berangkat dari keimanan. Dari keimanan itu diuji seberapa jauh batasannya keimanan kita. Di situ diuji ketika kita berdoa dan tidak tidak dikabulkan. Nah, adapun indikasi ketakwaan itu seperti kita percaya kepada Allah, percaya kepada malaikatnya, kitab-kitab Allah, Al-Quran, para nabi, dan hari kiamat. Menafkahkan hartanya demi kepentingan kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir yang kehabisan bekal, peminta-minta, dan memerdekakan budak. Menegakkan salat dan menunaikan zakat, menepati janji, sabar dalam penderitaan perang, dan sabar dalam apa yang melandanya. Kalau kita berbicara tentang apa implikasinya iman dan ketakwaan dalam kehidupan itu, kita harus melepaskan dari belenggu-belenggu kesan benda dunia. Kita harus tanamkan, kita harus bakar semangat, berani menghadapi maut. Dalam yang tertera dalam surah An-Nisa 78. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Nah, di situ kita lihat, meskipun kematian itu banyak orang menyakitkan, berarti kita tidak boleh takut pada kematian, karena itulah sesungguhnya kehidupan sebetulnya. Kita bisa menanamkan sifat menolong diri dalam hidup, yang seperti tertera dalam surah Hud ayat 6. Dan tidak ada satu binatang melata pun di bumi melainkan Allah yang memberi rezekinya. Dan dia mengetahui tempat berdiam binatang dan tempat penyimpanannya, semuanya tertulis dalam kitab yang nyata. Adapun kita memberikan ketentraman jiwa dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Nah, ada kausalitas dalam kata-kata seperti ini. Itu tadi penjelasan tentang konsep-konsep ketuhanan, konsep-konsep bagaimana kita tahu wujud ketuhanan,
bagaimana pemikiran manusia di era modern ini tentang ketuhanan. Nah, kita bisa ambil kesimpulan bahwa seburuk-buruknya manusia, dia pasti mempunyai kebaikan di dalamnya, dan sebaik-baiknya manusia pasti juga dia punya keburukan di dalamnya. Dan itulah berperan penting keimanan dan serta ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya sesuai dengan apa yang tertera pada Al-Quran, dan itu sudah mutlak darinya yang diwahyukan oleh Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu saja pemaparan materi tentang konsep ketuhanan dari saya. Saya pamit undur diri, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena kita manusia tidak luput dari kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kata dari saya, hiduplah selaras dengan alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.